Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Elvina Nopitasari, nomor induk mahasiswa 5018053 dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mensimulasikan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri-ciri makhluk hidup di bawah bimbingan Bapak Asep Sukendar Ego, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kurang semangat sampai lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gitu dong. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian mengerti dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang berdoa dipimpin oleh ketua kelas, kelasnya Bella. Ayo berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, maaf saya kalian dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Baiklah Ibu absen satu-satu ya. Hari ini tanggal 8 ya. Dari Setianingsi, hadir Bu. Putri Amelia, hadir Bu. Respilia, hadir Bu. Ella Maisari, hadir Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Karena saat ini musim kurang baik, maka kalian semua harus menjaga kesehatan agar tidak terkena virus ya. Mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Selain untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, juga menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Nah, sekarang kita mulai ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanam tanaman, ibu-ibunya musim menanam bunga. Jadi bunga tanaman juga termasuk ke dalam makhluk hidup karena mereka jenisnya yaitu tumbuhan. Nah, sekarang itu jadi manusia, kita sebagai manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita harus bersyukur ya anak, karena kita adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, walaupun begitu, kita juga tidak boleh menyombongkan diri karena kita derajatnya sama saja. Hanya saja yang membedakan adalah amal dan perbuatannya. Nah, kemudian kenapa seperti jenis batu, angin, terus air itu tidak disebut dengan makhluk hidup ya. Mereka disebut dengan benda mati. Mengapa Bu tidak disebut dengan makhluk hidup? Karena mereka tidak hidup. Mereka adalah benda mati dan mereka juga tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bu, berarti ada ya ciri-ciri makhluk hidup? Benar sekali ya. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Aku akan jelaskan ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu ciri-cirinya bergerak. Nah, bergerak. Jadi bentar ya. Jadi makhluk hidup ciri-cirinya yang pertama yaitu bergerak. Jadi makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan orang lain. Nah, bergerak ini juga terbagi menjadi 2 ya. Jadi bergerak yang pertama adalah bergerak pasif, yang kedua yaitu bergerak aktif. Nah, apa Bu bergerak pasif dan bergerak aktif itu? Jadi Bu akan jelaskan ya. Bergerak aktif adalah proses perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohkan ya. Nah, misalnya seperti ini bergerak aktif. Nah, seperti ini. Jadi kita berpindah dari tempat yang tadi, nah ke tempat yang baru. Itu berarti bergerak aktif. Nah, bagaimana dengan bergerak pasif? Nah, bergerak pasif adalah bergerak tanpa berpindah tempat. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti jalan di tempat. Bagaimana Bu jalan di tempat seperti ini ya? Nah, itu artinya bergerak pasif. Nah, contoh makhluk hidup bergerak, misalnya manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan kaki, kemudian berlari, berolahraga, belajar, juga itu bergerak. Seperti ibu lagi mengajar juga, ibu bergerak kan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata. Nah, semuanya itu bergerak. Nah, bagaimana Bu dengan hewan? Misalkan cicak bergerak, mereka merayap di dinding dengan menggunakan kaki, berarti mereka bergerak. Nah, kemudian burung yang berterbangan, mereka sedang melakukan pergerakan. Nah, bagaimana Bu dengan tanaman? Nah, tanaman itu kan bergerak, soalnya mereka ada angin, nah mereka itu kan bergerak. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Nah, yang kedua ya yang dijelaskan. Yang kedua yaitu bernafas. Bernafas. Oke. Nah, manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan
bercambang, kemudian mereka menjadi tanaman muda, kemudian mereka menjadi tanaman dewasa. Nah, seperti itulah pertumbuhannya. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan manusia? Nah, pertumbuhan manusia dimulai dari janin ya dalam perut ibu kita. Nah, kemudian dilahirkan menjadi bayi, kemudian dibesarkan oleh ibu kita menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Nah, begitulah pertumbuhan makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kita lanjutkan ya materi kita yang keempat, yaitu berkembang biak. Yang keempat, berkembang biak. Nah, apa sih itu berkembang biak itu? Nah, jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan mereka berkembang biak itu mereka untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi cara berkembang biakan makhluk hidup ada berbeda-beda ya. Jadi banyak macamnya berkembang biakan makhluk hidup ini. Nah, seperti kita manusia, kita berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, seperti hewan itu macam-macam berkembang biaknya, bukan hanya saja melahirkan. Ada yang melahirkan. Nah, ya. Jadi ada juga hewan yang bertelur. Contohnya seperti apa Bu hewan bertelur? Seperti ular, terus nyamuk. Banyak ya hewan-hewan yang bertelur. Jadi hewan itu bukan hanya saja melahirkan ya, mereka juga bisa bertelur. Nah, kemudian kita lanjutkan ya yang kelima. Ciri yang kelima itu makan dan minum. Makan dan minum. Nah, makhluk hidup, setiap makhluk hidup, baik itu kita sebagai manusia maupun hewan maupun tumbuhan, pasti memerlukan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman yang baik itu makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, yang bersih. Nah, contoh makanan makhluk hidup, kalau kita sebagai manusia biasanya kita makan nasi ya, makan nasi, lauk pauk, sayur-sayuran. Nah, kemudian kalau hewan biasanya seperti kambing atau sapi makannya itu rumput, mereka biasanya makan dedaunan. Nah, misalkan tumbuhan bagaimana Bu makannya? Nah, mereka makannya dari oksigen dan mereka mendapat asupan air dan sinar matahari sebagai proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, makanan dan minuman ini mempengaruhi mempengaruhi tumbuh dan kembang kita ya. Jadi sebaiknya kita makan dan minuman yang sehat agar kita dapat bertumbuh dan kembang dengan baik. Apalagi anak-anak ibu ini, kalian harus makan makanan yang sehat, yang bersih ya. Nah, sebelum kalian pergi ke sekolah, ada baiknya kalian itu sarapan terlebih dahulu, makan terlebih dahulu agar kalian belajar dapat fokus dan tidak lesu, tidak ruyu ya. Jadi kalian harus sebelum sekolah makan dulu agar kalian dapat belajar secara fokus dan tidak terkena sakit mah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu peka terhadap perangsang. Yang keenam cirinya peka terhadap perangsang. Nah, ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap perangsang. Kepekaan
makhluk hidup, kemudian kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup. Nah, jadi kebutuhan makhluk hidup itu banyak ya. Sebagai makhluk hidup kita pasti memerlukan kebutuhan. Jadi apa saja kebutuhan makhluk hidup? Kebutuhan makhluk hidup yang pertama yaitu makanan. Nah, sebagai makhluk hidup kita pasti memerlukan makan ya. Jika tidak makan, maka kita tidak bisa hidup. Untuk makan itu kan sumber energi bagi kita untuk beraktivitas. Nah, jika kita tidak makan, maka kita tidak bisa beraktivitas, karena kalau kita tidak makan kan pastinya kita lapar, jadi lesu, jadi tidak bisa beraktivitas. Sedangkan kita sebagai makhluk hidup itu pasti memiliki aktivitas, dan aktivitasnya sangat banyak sekali ya. Contohnya ibu sebagai guru itu kan pasti ibu mengajar, kalian sebagai siswa tugasnya belajar. Nah, pasti banyak ya aktivitasnya, kalian mengerjakan tugas dan lain sebagainya, banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu air. Nah, sebagai makhluk hidup itu sangat memerlukan adanya air, karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, tanaman saja jika tidak terkena air maka dia tidak bisa hidup. Nah, karena kan di dalam tanah itu mengandung airnya, jadi mereka bisa hidup. Nah, jika kita menanam, nah ada baiknya kita siram tanamannya. Jika tidak pernah kita siram, maka tanaman itu akan mati dan layu. Nah, sangat penting ya makhluk hidup untuk membutuhkan air. Nah, yang selanjutnya udara. Nah, sebagai makhluk hidup kita sangat memerlukan udara ya. Jadi udara sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, jika kita tidak menghirup udara, maka kita tidak akan bisa hidup. Nah, beruntungnya udara yang kita dapatkan ini secara gratis dan tidak dibeli ya. Itu sudah ketentuan dari penciptanya. Maka seharusnya kita bersyukur karena kita tidak membeli oksigen. Jika kita membeli oksigen, maka banyak uang yang harus kita keluarkan. Jadi kita ini harus banyak-banyak bersyukur ya. Nah, kemudian dilanjutkan yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sangat diperlukan untuk kehidupan, karena cahaya matahari ini mengandung vitamin di dalamnya. Nah, kalau tumbuhan saja tidak terkena matahari, maka dia tidak akan hidup dengan subur. Nah, manusia juga memerlukan cahaya matahari, karena di cahaya matahari ini banyak sekali manfaatnya ya. Di dalam cahaya matahari ini mengandung vitamin. Salah satunya yaitu vitamin E untuk kesehatan kulit kita. Nah, jadi kita sangat memerlukan cahaya matahari ini. Dan beruntungnya lagi kita cahaya matahari ini didapatkan dengan gratis ya. Kemudian yang kelima yaitu tempat tinggal. Nah, sebagai makhluk hidup pasti mempunyai tempat tinggal ya. Jangankan manusia, hewan saja pasti ada tempat tinggalnya. Mereka tinggal, misalkan hewan kucing. Nah, kucing itu biasanya mereka ada tempat tinggalnya. Apalagi biasanya manusia suka merawat kucing kan. Jadi biasanya mereka juga berdampingan sama manusia hidupnya. Kecuali hewan-hewan buas. Nah, biasanya hewan-hewan yang dilestarikan itu ada tempat tinggalnya ya, namanya itu kebun binatang. Nah, jadi kapan-kapan kalau kalian liburan, ada baiknya kalian ke kebun binatang agar mengetahui bahwa di sana itu banyak sekali hewan-hewan dan di sana tempat tinggal mereka. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan.
Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Pertama, makhluk hidup itu bernafas. Nafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Seperti contohnya, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar melalui hidung berupa karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Nah, berjalan, lalu berlari, melompat, dan juga bergerak ke sumber cahaya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Seperti contohnya pada daun putri malu. Apabila daun tersebut disentuh, maka daunnya akan menutup. Ciri-ciri yang keempat, memerlukan makanan. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makan, maka akan terjadi pingsan pada manusia, sakit. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Hanya pertumbuhan dari bayi menuju anak-anak, remaja hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan dari biji menuju tunas, lalu tumbuh akar, daun hingga tanaman dewasa. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak atau yang biasa disebut dengan reproduksi. Seperti contohnya pada sapi. Sapi akan berkembang biak atau bereproduksi dengan cara melahirkan untuk mempertahankan spesiesnya. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti bunglon. Saat bunglon merasa terganggu oleh musuhnya, bunglon akan merubah warna dirinya menjadi sama seperti benda yang dia hinggapinya. Itulah ya materi kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sampai di sini ada tidak yang ingin bertanya tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu, sudah mengerti. Oke, bagus ya. Berarti semuanya sudah mengerti. Nah, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya untuk kalian kerjakan di rumah sebagai evaluasi pembelajaran bagi kalian ya. Nah, jadi tugasnya adalah kalian rangkum materi kita, kemudian kalian berikan contoh di setiap ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu sebutkan tadi. Nah, dikumpulkan di minggu depan ya. Kalian tulis di buku latihan. Nah, minggu depan kita kumpulkan dan kita koreksi sama-sama ya. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang memerlukan banyak sekali kebutuhan. Nah, kemudian mereka juga memiliki ciri-cirinya yaitu bergerak, bernapas, terus mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, serta mereka juga dekat terhadap rangsangan. Nah, kemudian kebutuhan makhluk hidup itu makan, air, udara, cahaya matahari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.